Yang paling sering terjadi toks itu kayak gimana? Satu, orang tua yang banyak menuntut anak. Jadi orang Sebelumnya saya sangat berterima kasih dan bersyukur sekali karena kita punya dokter atau psikiater yang seperti Dokter Evelyn ini. Dimana kalau saya perhatikan, beliau ini sangat aktif di media sosial, sangat aktif di beberapa podcast, diundang ke sana kemari, bahkan di Raditya Dika juga ada, dan menggemborkan dalam tanda kutip mengenai pentingnya kesehatan mental. Bahkan di seminar-seminarnya beliau juga banyak banget kan seperti itu. Dan membuat masyarakat awam itu jadi lebih ngerti tentang kesehatan mental meskipun tipis-tipis gitu ya, hanya mungkin permukaannya saja, nggak bisa detail banget gitu, mungkin agak susah ya. Tapi itu aja udah bagus banget. Karena kesadaran kesehatan mental masyarakat kan sekarang semakin meningkat. Jadi ini jadi penting. Dan beliau tadi kan sudah membicarakan di VT yang tadi yang saya stage, itu membicarakan mengenai toxic. Dan mengenai topik toxic ini sendiri, ini kan banyak dibicarakan. Tapi banyak juga dipusingkan sama masyarakat karena toxic itu apa sih sebetulnya? Membingungkan gitu loh. Tapi kemudian dikaitkan sama Dr. Evelyn di VT tadi dengan parenting. Parenting yang permisif itu juga bisa toxic, parenting yang otoriter itu juga bisa toxic, apalagi yang neglect atau pembiaran, otoritatif juga bisa toxic. Tapi mungkin saya jelaskan dulu. Jadi parenting menurut Diana Baumrind itu ada 4. Yang pertama otoritatif, yang kedua otoritarian, yang ketiga itu permisif, yang keempat adalah neglect. Nah, yang otoritatif itu orang yang atau parent yang cenderungnya itu memberi apa ya, semacam pilihan kepada anak-anaknya, memberikan kebebasan tapi yang bertanggung jawab, diberikan pilihan tetapi yang mungkin yang lebih bertanggung jawab gitu. Anaknya yang memilih tapi orang tuanya yang memberikan beberapa opsi gitu. Misalnya ketika ada masalah dibicarakan. Itu mungkin parenting yang ideal mungkin ya. Cuma tidak semua parent bisa seperti itu. Tapi kalau yang otoritarian itu yang cenderungnya otoriter. Cenderungnya seperti tentara gitu ya, militer. Pokoknya kamu harus begini, aturannya rigid, aturannya ketat, aturannya kaku. Kamu harus menuruti. Sehingga kalau orang salah mandang, bisa-bisa dianggap itu orang tua yang toksik. Padahal kan belum tentu. Gitu loh. Itu kan salah satu jenis parenting aja gitu kan. Kemudian ada yang permisif. Parenting yang permisif ini juga bisa dianggap sebagai orang tua yang toksik kadang-kadang. Karena apa-apa boleh, apa-apa dibolehkan. Aku pengen pergi ke sini, ya udah sana, nggak dicariin. Kamu pengen makan ini, ya udah sana, dibiarin, nggak diurus gitu. Mungkin masih diurus, tapi semuanya itu serba oke, serba boleh. Kadang-kadang anak itu juga perlu aturan yang jelas loh. Nggak semuanya itu harus dibolehin dan itu seringkali dipandang juga, wah itu toksik tuh orang tua gitu kan, bisa juga. Tapi parenting yang menurut saya paling pantas dikatakan toksik adalah parenting yang neglect atau pembiaran. Parenting yang nomor 4, di mana orang tua yang seperti ini itu tidak hanya membiarkan secara fisik, tapi membiarkan secara mental, secara kebutuhan finansial, secara kehangatan juga nggak dikasih, dibiarkan. Akhirnya anak ini tumbuh itu seperti tanaman gitu ya, cabangnya kemana-mana, nggak rapi, akarnya juga kemana-mana, kemudian akarnya mungkin merusak benda-benda di sekitarnya, mungkin tangkai-tangkainya atau daun-daunnya itu berguguran kemana-mana dan membuat kotor. Istilahnya seperti itu. Tidak ada yang merapikan, tidak ada yang memberi pupuk, tidak ada yang mengurus tanaman itu. Anggapnya seperti itu. Tipe parenting yang neglect atau pembiaran. Nah, ini baru bisa dikatakan sebagai orang tua yang toksik. Apalagi kalau kita analogikan sebagai tanaman, kita cabut sembarangan, kita tanam lagi sembarangan. Kita kasih pupuknya sembarangan, kita motong dahannya sembarangan. Kayak gitu orang tua yang neglect. Nah, itu baru toxic. Tapi kalau yang otoritarian, otoritatif, itu sepertinya harus kita bedakan. Karena orang yang otoriter itu belum tentu toxic. Belum tentu.
orang yang otoritatif, parent yang otoritatif itu belum tentu toksik. Dan menurut saya pribadi, mohon maaf ya dok, orang yang permisif atau parent yang permisif itu juga belum tentu toksik. Belum tentu. Jadi kalau saya boleh saran, ini untuk tambahan aja dok, bukan saya merasa lebih pintar atau lebih tahu gitu, bukan. Tapi sepertinya kita harus pisahkan antara parenting style atau gaya parenting dengan toksisitas. Karena toksisitas atau ya toxic relationship itu kan seperti orang yang narcissistic personality disorder, borderline personality disorder, antisocial personality disorder, cluster C dari gangguan kepribadian, itu harus ada manipulatif, harus ada mungkin ekspresi emosi yang berlebihan, harus dramatis, harus merugikan gitu ya. Itu kan kalau kita lihat dari sisi parenting belum tentu ada kriteria toksik gitu loh, apalagi yang otoritarian atau otoritatif gitu kan. Bisa aja otoriter, sekedar otoriter aja tapi bukan toksik, kecuali kalau memang orang tuanya itu memang punya kriteria toksik. Paham ya maksudnya ya? Orang atau parent yang menerapkan tipe parenting atau gaya parenting otoritarian belum tentu toksik. Tapi kalau toksik bisa jadi otoriter. Gitu kan? Bisa aja. Karena misalnya gini, kalau kita campur-campurkan antara otoriter parenting dengan toksisitas. Misalkan gini, pokoknya saya nggak mau tahu, Bapak nggak mau tahu kamu harus masuk sekolah favorit di mana gitu. Kalau kamu nggak nurut, kamu nggak ikutin kata Bapak, kamu bukan anak Bapak. Misalkan kayak gitu. Itu udah bukan otoriter lagi, itu sudah toksik. Beda. Kalau yang otoriter itu justru gini, pokoknya kamu harus nyampe rumah jam 7. Jam 7 kamu harus ada aktivitas ini dan ini. Kamu harus tepat waktu. Kamu harus sekolah yang baik. Kamu harus nilainya baik. Kamu harus les, harus ini, harus itu. Itu otoriter. Kalau kamu nggak melakukan ini, kamu akan dapat hukuman. Nah, itu otoriter. Tidak ada ancaman, tidak ada manipulasi apapun. Kecuali kalau toksik ya. Kalau toksik itu ada manipulasi kayak tadi, manipulasi emosi dan pikiran. Kalau kamu nggak nurut, berarti kamu nggak sayang sama ayah. Kalau kamu nggak nurut, berarti kamu nggak sayang sama ibu. Kalau kamu nggak nurut, berarti kamu sudah tidak dianggap sebagai anak. Nah, itu beda lagi. Udah manipulatif dan toksik gitu. Jadi kita harus bedakan. Menurut saya pribadi, kita harus bedakan antara parenting style dengan toksisitas. Supaya orang itu jadi nggak nyampur-nyampur. Karena jadi takutnya ke depannya itu kalau orang yang parentingnya itu otoriter, entah karena dia besar di militer atau orang tuanya memang otoriter gitu, itu langsung dianggap sebagai toksik gitu loh. Padahal belum tentu gitu. Ya, apalagi kalau orangnya permisif, orangnya otoritarian, ya otoritatif gitu misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya neglect, nah ini yang saya setuju, kalau orangnya pembiaran, neglect, secara fisik, secara emosional, psikologis, finansial, semuanya dibiarkan, ditinggalkan anak ini sebagai parent, nah itu baru itu toxic tuh. Parenting yang paling toxic adalah gaya parenting neglect atau pembiaran. Kalau otoritarian, otoritatif, permisif, menurut saya belum tentu toxic. Oke, intinya sih begitulah. Mohon maaf ya kalau videonya panjang, tapi ya semoga yang nonton memang yang sedang membutuhkan informasi ini. Semoga bisa membantu dan salam sehat jiwa untuk kita semua.